Mengerikan bukan? Itu disebut fenomena likuifaksi. Apa itu likuifaksi? Mari kita bahas tuntas di segmen Bahas Bencana, di mana kita akan membahas fenomena-fenomena bencana yang ada di Indonesia. Mari kita mulai. Ahli geologi dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Dr. Eng Imam Ahmad Sadisun, mengatakan bahwa likuifaksi adalah perubahan material yang padat, dalam hal ini berupa endapan sedimen atau tanah sedimen menjadi seperti cairan. Kenapa likuifaksi bisa terjadi? Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan likuifaksi terjadi. Yang pertama, kondisi lapisan tanah jenuh air yang cukup dekat dengan permukaan. Yang kedua, umur lapisan tanah yang masih muda. Kemudian yang ketiga, beban siklik dengan intensitas dan durasi yang cukup besar. Dan yang keempat, saat terjadi gempa, endapan sedimen atau tanah sedimen akan menjadi seperti cairan atau lumpur yang menelan hal yang ada di atasnya. Kemudian apa dampak dari likuifaksi? Yang pertama, tanah yang terlikuifaksi akan memberikan dampak yaitu seperti pasir hisap, tanah longsor, dan merendam beberapa bangunan yang ada di sekitarnya. Kemudian likuifaksi tanah juga akan berdampak pada bangunan yang berada di atasnya. Tanah akan menghisap fondasi bangunan sehingga tertanam di dalam tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah lapisan yang terdapat di antara lantai bangunan dan juga tanah akan mengalami kerusakan. Dan yang terakhir adalah material yang terdapat di atas tanah dapat hanyut karena likuifaksi. Bagaimana langkah mitigasi bencana likuifaksi? Dalam cakupan yang bersifat regional, disarankan agar dilakukan identifikasi awal untuk mengenali kawasan-kawasan yang mempunyai potensi terlikuifaksi. Langkah identifikasi awal tersebut meliputi yang pertama, evaluasi kondisi geologi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa lapisan-lapisan sedimen tidak tersegmentasi dengan baik yang terbentuk dalam kurun waktu terakhir ini. Model proses pengendapan yang mempengaruhi terbentuknya lapisan sedimen juga mempengaruhi kerentanannya. Kemudian yang kedua, evaluasi kondisi kegempaan. Likuifaksi hanya terjadi ketika energi dan durasi gempa yang muncul cukup untuk memicunya. Besarnya energi dan durasi ini menjadi batas ambang dengan kemampuan lapisan tanah untuk merendamnya. Dan yang ketiga, evaluasi kondisi muka air tanah. Kondisi lapisan tanah yang jenuh air atau akan jenuh air ketika terinduksi gelombang gempa menunjukkan kerentanan yang sangat tinggi untuk terlikuifaksi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa 90% likuifaksi terjadi pada kawasan dengan muka air tanah kurang dari 10 meter. Upaya konkret dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga harus diinisiasi untuk memperoleh gambaran yang akurat akan ketiga kondisi tersebut, agar kemudian keselamatan dan kepentingan masyarakat serta aset pembangunan dapat terlindungi dari bencana likuifaksi. Itu dia penjelasan dari fenomena likuifaksi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share. Salam tangguh, salam kemanusiaan.